Jadi nanti akan saya update terus terkait varietas AGT 303 ini. Sekali lagi buat sahabat-sahabat tani yang sudah pernah tanam, nanti bisa komentar di kolom komentar ya terkait performanya. Tapi nanti saya juga akan membuktikan sendiri varietas ini bagaimana gitu ya. Untuk sahabat tani yang lahannya luas, kalau ingin semai di darat seperti ini juga bisa ya, itu juga mengurangi stres. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani untuk melihat semaian benih padi AGT 303. Jadi padi ini ya, saya semai di hari Minggu. Ini saya buat videonya di hari Minggu, jadi sudah 1 minggu, nah, kurang lebih. Ini saya buat agak jarang ya, biar nanti saat saya tanam itu benihnya besar-besar sahabat, jadi lebih hemat gitu. Dan juga kenapa saya suka di darat itu, untuk tingkat stresnya itu tanaman benih ini itu lebih rendah gitu sahabat. Ini saya sebelum melakukan penyemaian itu saya rendam dulu ya. Saya rendam semalam. Nah, setelah keluar akar baru saya semai di lahan seperti ini. Ini untuk banyaknya benih, ini 2,5 kilo sahabat. Jadi ini nanti saya gunakan untuk di lahan 4 rantai ya, sekitar 1250 meter persegian lah kurang lebih ya. Ini untuk sahabat tani yang ingin nyoba atau yang sudah pernah tanam varietas AGT 303 ini, sahabat tani nanti bisa komentar di kolom komentar ya, kita sama-sama bahas itu. Tapi kalau saya kan ini pertama, jadi nanti biar kekurangan dan kelebihannya seperti di video-video sebelumnya nanti saya sampaikan juga ya, baik dari perkembangan dan juga performa varietas AGT 303 ini. Kenapa saya nyoba AGT 303 ini? Pertama saya pengen ini sahabat, karena kan saya untuk di lahan saya ini untuk konsumsi sendiri ya. Jadi untuk konsumsi sendiri, bukan untuk saya jual. Untuk tekstur nasinya kan pulen dan juga wangi infonya, nah itu yang saya suka gitu. Jadi nanti sahabat tani kalau yang pengen nyoba bisa yuk nanti sama-sama kita buktikan terkait perkembangannya atau terkait performa varietas ini gitu. Ini sudah saya lakukan pemupukan ya. Jadi setelah 3 hari itu, setelah 3 hari saya aplikasi pupuk mutiara sahabat, mutiara atau NPK 1616 agar pertumbuhannya ini cepat, karena nanti di umur di bawah 20 hari setelah semai itu saya biasanya sudah lakukan pindah tanam, karena saya ingin mencari performa terbaik dari benih ini gitu. Ini ya sahabat tani bisa lihat. Untuk yang jarang-jarang ini sebagian kemarin dimakan ayam juga ada ya, karena proses penutupannya saya kurang sempurna karena hanya menggunakan terpal dan juga saya menggunakan serbuk kayu. Jadi serbuk kayu ini saya gunakan untuk penutupan, tapi karena saking banyaknya ayam, jadi nah ini ya banyak yang botak-botak ini itu dimakan ayam sahabat ya. Tapi kalau masih segini ya nanti
masih cukup lah untuk di lahan saya ini ya. Nah, fungsi dari pemberian serbuk kayu ya sahabat tani ya, ini agar nanti saat kita proses pencabutan itu lebih mudah sahabat. Sahabat tani bisa kalau nggak ada serbuk kayu bisa pakai kompos ya. Komposnya yang diusahakan kalau kohenya itu sudah fermentasi atau udah menjadi tanah. Kalau ini tingginya ini sudah sekitar hampir 10 sentian ya tingginya udah 10 sentian. Ini sudah saya lakukan pemupukan. Untuk sahabat tani, saran saya kalau ingin benihnya itu tidak gampang stres saat pindah tanam, kalau memang ingin performanya itu tetap bagus, sahabat tani bisa semai di darat seperti ini ya. Terus kalau proses pencabutannya itu agar batangnya itu lebih kokoh, sahabat tani diusahakan di umur 3 hari itu sudah aplikasi pupuk. Nah, pupuknya jangan pakai urea ya, coba sahabat tani aplikasi saja itu menggunakan NPK 1616 itu. Jadi kalau kita aplikasi pupuk tersebut di umur 3 hari setelah semai, nah itu nanti saat kita proses pencabutan itu batang padi kita itu sudah keras gitu, sudah kokoh, jadi tidak gampang putus dan juga tidak gampang stres tidak stres saat kita lakukan pindah tanam ke lahan gitu. Untuk AGT 303 ini kan anakannya sedikit ya. Untuk anakan sedikit ini nanti saya coba untuk tanam 2-3 benih per lubang itu. Jadi nanti kita lihat, kalau kebiasaan saya di varietas Sertani sih biasanya satu lubang itu satu batang gitu. Tapi karena infonya dari AGT ini kan anakannya kurang, nanti kita tanam 2-3 batang per lubang. Nah, ini ya. Nah, itu sedikit gambaran terkait performa varietas AGT 303 di saat di persemaian gitu ya. Jadi nanti akan saya update terus terkait varietas AGT 303 ini. Sekali lagi buat sahabat-sahabat tani yang sudah pernah tanam, nanti bisa komentar di kolom komentar ya terkait performanya. Tapi nanti saya juga akan membuktikan sendiri varietas ini bagaimana gitu ya. Untuk sahabat tani yang lahannya luas, kalau ingin semai di darat seperti ini juga bisa ya. Itu juga mengurangi stres pada benih atau bibit yang kita pindah tanam ke lahan. Jadi kenapa dia tidak gampang stres, karena dari awal kita sudah treatment dia, atau secara tidak langsung kita sudah melakukan treatment, yaitu ketika kita semai di darat pasti air itu tidak setiap hari ada, dan lahan juga tidak begitu basah, hanya lembab gitu. Jadi ketika pindah tanam ke lahan kita, lahan persawahan yang banyak air dan juga mungkin becek, itu tanaman kita sudah bisa beradaptasi. Karena saat kita pindah tanam biasanya kan kita lakukan pengeringan ke lahan gitu. Dan juga kalau kita semai di darat seperti ini kan, baik dari suhu dan juga kelembapan, itu tanaman padi kita sudah bisa beradaptasi. Oke, segitu dulu video dari saya. Nanti akan saya update terus terkait performa padi AGT 303 ini ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.